Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya siswi Andani, NIM 17103101887. Saya mahasiswi dari Prodi PGMIE semester 6 dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, IAIN Kudus. Di sini saya akan membuat video edukasi pembelajaran pengembangan peserta didik. Saya di sini mendapatkan tugas dari ibu dosen untuk tugas akhir semester untuk memilih tema yang dijadikan video pada kali ini, yaitu saya memilih tema perkembangan masa remaja, karakteristik emosional, sosial, fisik, serta implikasi dalam pendidikan. Nah, yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian tentang kepribadian remaja. Kata kepribadian atau personality sesungguhnya berasal dari bahasa Latin persona. Kata personality berubah menjadi satu istilah, yaitu yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakatnya. Kemudian individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial yang diterimanya. Kemudian kepribadian juga dapat diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu apa saja? Yang pertama ada karakter, yang kedua ada temperamen, yang ketiga ada sikap, yang keempat ada stabilitas emosional, yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab, dan yang keenam ada sosialibilitas. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, karakter. Karakter adalah konsekuen atau tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Kemudian yang kedua, saya membahas mengenai temperamen. Temperamen yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, sikap. Sikap adalah sambutan terhadap objek yang bersikap positif maupun negatif atau ambivalent yaitu ragu-ragu. Kemudian yang keempat ada stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Kemudian yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang keenam ada sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja dijelaskan bahwa fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu bereproduksi. Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor dan pengalaman yang baru yang dapat terjadi perubahan kepribadian pada masa remaja, yaitu apa saja?
Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. Ya, misalnya perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa bisa dari postur kan fisik toh, itu bisa dari postur tubuhnya, mungkin dari tinggi badannya atau tingkat kegemukan badannya bisa juga. Terus ada bagian organ-organ kewanitaan atau lelaki yang lebih menonjol seperti itu. Yang kedua, ada kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. Biasanya untuk anak masa remaja itu dia itu sulit untuk mengendalikan emosinya, mudah marah, mudah tersinggung kalau masa remaja seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, ada kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarah diri dan mengevaluasi kembali tentang standar atau norma tujuan dan cita-cita. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria dan wanita. Biasanya itu kalau sudah masuk masa remaja, itu dia sudah tahu lawan jenisnya, sudah istilahnya itu kayak puber seperti itu. Terus yang kelima, ada munculnya konflik sebagai dampak dari masa transisi antara masa anak dan masa dewasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik remaja. Karakteristik remaja di sini ada tiga macam karakteristik. Yang pertama, karakteristik remaja awal. Yang kedua, karakteristik remaja pertengahan. Dan yang ketiga, karakteristik remaja akhir. Saya akan bahas yang pertama dulu, remaja awal. Karakteristik remaja awal dari karakteristik mentalnya, remaja terjaga tetapi terpaku pada periode suka berhayal. Yang kedua, remaja belajar dengan cepat. Yang ketiga, remaja mulai mendapatkan rasa tertarik kepada hal-hal yang khusus. Kemudian karakteristik fisik. Karakteristik fisiknya, yang pertama, kesehatannya bagus. Yang kedua, perkembangan fisik sangat cepat dan nafsu makan yang kuat menyertai masa pertumbuhan ini. Biasanya ya tidak semua sih, hampir kebanyakan itu kalau sudah masuk masa remaja ini si anak itu sudah perkembangan fisiknya itu dia semakin gemuk seperti itu ya, tidak semua tapi ada beberapa, sebagian. Terus selanjutnya yang ketiga, otot-otot berkembang atau kegagalan koordinasi untuk menjaga tahap perkembangan struktur tulang menyebabkan kecenderungan menuju kejanggalan atau kekakuan. Yang keempat, organ-organ seks berkembang, membuat perkembangan yang cepat secara biologis. Hormon-hormon yang baru yang memperkembang insting seksual yang mempengaruhi tingkah laku. Kemudian yang kelima, anak wanita lebih tinggi dari anak laki-laki pada usia 12 tahun sampai 13 tahun, benar-benar lebih tinggi pada usia 14 tahun dan mulai berkurang pada usia 15 tahun, dan 2 inci lebih pendek dari laki-laki pada usia 16 tahun. Nah, itu maksudnya wanita laki-laki dan perempuan itu biasanya kalau memasuki remaja awal ini dia itu tinggi badannya naik, dan
untuk perbedaan laki-laki dan perempuan itu biasanya lebih tinggian, lebih cepat yang laki-laki. Dan pada usia 15 tahun itu biasanya nggak berkurang sih, kayak agak sulit untuk bisa bertambah tingginya lagi. Kemudian itu tadi dari karakteristik mental, fisik sudah. Yang selanjutnya karakteristik sosialnya. Usia ini adalah yang pertama, usia ini usia yang menunjukkan kesetiaan pada kelompok dengan satu ketakutan bahwa dirinya berbeda dengan kelompoknya. Remaja mencari persetujuan dari kelompok untuk semua aktivitas. Biasanya ini tadi ya, yang mengenai persahabatan atau pertemanan tadi. Kalau masa remaja ini biasanya dia baru suka-suka sama teman-temannya gitu. Yang kedua, remaja mencari lebih banyak kebebasan secara individu dengan suatu ketajaman batin yang baru menunjukkan kualitas secara pribadi. Yang ketiga, keinginan untuk mencari uang sering melanda anak remaja pada usia ini, menghasilkan keinginan untuk lepas dari sekolah. Nah, pada poin ini biasanya anak remaja itu misal kalau dikasih uang saku itu ya kadang orang tua kan ada naik turunnya dalam perekonomian. Misal diberi beda dari yang kemarin, biasanya itu dia berpikiran pengen mencari uang sendiri biar bisa beli ini itu sesukanya, biar bisa beli jajan semaunya, seperti itu. Terus selanjutnya poin yang keempat, pada usia ini juga sering terjadi pergantian suasana hati. Suatu ketika aktivitas ditunjukkan sementara lain waktu lesu. Kadang dia itu bersemangat, kadang juga dia lesu atau males gitu. Yang kelima, kejanggalan ini ditunjukkan dalam berbagai cara. Saat menyukai dan tidak menyukai makanan. Yang itu tadi ya. Yang mengenai poin 4, pada usia ini juga sering terjadi pergantian suasana. Nah, itu misal dalam makan dia suka sama lauknya, jadinya dia semangat. Terus misal gak suka sama lauknya, dia jadi tidak bersemangat, lesu, lemas gitu. Lanjut, poin selanjutnya karakteristik kerohanian. Nah, yang pertama, ketertarikan pada hal kerohanian berkurang secara drastis pada usia ini, tetapi remaja dipengaruhi oleh tingkah laku teman-teman sepergaulannya. Yang kedua, kesadaran dalam beribadah seperti ikut beribadah, sholat di masjid, pengajian dan sebagainya. Yang ketiga, pada usia ini, yaitu usia dimana cita-cita untuk pekerjaan seumur hidup sering akan ditentukan. Hal penting ini dari pegangan sebelum anak-anak remaja ini ditentukan nasibnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Yaitu tadi dia suka berhayal ya, kayak bermimpi dia nanti pengen ke depannya itu jadi apa, seperti apa gitu. Terus yang keempat, akan ada kurangnya kecenderungan dalam usia ini untuk menyatakan perasaannya pada hal yang bersifat rohani atau keyakinannya. Sering terjadi pertentangan dengan suara hati, yaitu tadi dalam emosinya, perasaan, mengatur dalam kestabilan emosi perasaannya. Selanjutnya kita lanjut pada poin remaja pertengahan. Pertumbuhan berlanjut dengan cepat. Anak muda dalam banyak hal mencapai ketinggian fisiknya pada akhir periode usia ini, di mana pada waktu yang lalu anak-anak ini telah melalui satu periode di mana mereka mencari jati diri. Remaja sekarang mulai untuk mengembangkan rasa individualisnya dan menjadi seorang yang mempunyai keputusan sendiri.
Ini pada remaja pertengahan. Untuk karakteristik mentalnya, yang pertama, remaja berada pada usia di mana dia akan senang sekali bertanya segala sesuatu dan ingin bukti sebelum dia menerimanya. Yang kedua, mereka mempunyai rasa hormat yang besar terhadap beasiswa dan sering cenderung untuk mengambil satu jawaban atas sesuatu yang akan dipegang menjadi bukti bahwa seorang mempunyai nama besar. Yang ketiga, prinsip-prinsipnya sekarang memulai dipertajam dan mereka benar-benar merencanakan cara untuk mencapainya. Selanjutnya, untuk karakteristik fisiknya, yang pertama, seksualitas berkembang terus, suatu kekuatan untuk berurusan dengan hal ini. Yang kedua, tinggi dan berat badan mencapai 85% dari usia pada masa dewasa. Yang ketiga, otot-otot menjadi berkembang dan mereka suka latihan-latihan kebugaran fisik, suka berolahraga. Selanjutnya, karakteristik sosial. Yang pertama, mereka suka berkelompok-kelompokan dan ingin dikelilingi oleh teman-teman. Dia pada usia ini tuh dia suka persahabatan, pertemanannya itu kuat. Yang kedua, kritis, sering kasar dalam menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Yang ketiga, sangat peka dan sering dipengaruhi oleh pendapat orang banyak dan apa yang diberikan oleh kelompoknya adalah pasti baik untuk dilakukan. Suka mendengar penjelasan dari teman-temannya. Karakteristik kerohanian. Nah, meliputi yang pertama, mereka terus berkembang dalam pengenalan akan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kerohanian menjadi terutama. Dengan alasan akan pergaulan yang salah, mereka akan kehilangan daya tarik. Yang kedua, apa yang belum dilakukan dalam memberikan pondasi yang akan mendasari dasar pemikiran mereka sekarang menjadi sulit untuk diberikan. Selanjutnya, remaja akhir. Nah, untuk remaja akhir ini, secara fisik ini adalah waktu yang lambat untuk bertumbuh. Pertumbuhan yang terlambat pada bagian yang lain akan menyesuaikan dengan bagian yang lain. Kepribadian muncul dan karakter menjadi tetap. Rasa memerlukan orang lain sekarang menemukan jalan keluarnya. Tidak dalam grup-grup ataupun kelompok-kelompok, tetapi dalam satu klub, kelompok persaudaraan, tempat satu rumah dan beribadah. Nah, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi kepribadian remaja. Ini ada beberapa faktor, teman-teman. Ada dua faktor ajar. Yang kedua, faktor ajar itu faktor dari luar, eksternal, dan yang kedua faktor dari dalam, yaitu faktor dasar, internal. Faktor ajar itu meliputi apa saja? Faktor ajar, faktor luar, yaitu teman sebaya, budaya, media massa, dan pendidikan. Untuk faktor dalamnya atau faktor dasar itu ada perkembangan seksualitas, perkembangan fantasi, perkembangan emosi, perkembangan kemauan atau keinginan, perkembangan religi, dan juga perkembangan estetika. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kepribadian remaja. Selanjutnya yaitu implikasinya
dalam masa remaja karakteristik ini terhadap pendidikan. Aplikasinya, lingkungan sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan. Dalam kaitan pendidikan, sekolah dalam istilahnya rumah kedua bagi siswa, merupakan tempat rujukan dan perlindungan jika remaja mengalami masalah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengajar dalam hal memahami siswa sebagai sosok remaja, yaitu yang implikasinya, yang pertama, membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Yang kedua, emosi yang memuncak adalah karakteristik dari remaja. Guru dapat membimbing remaja untuk mengendalikan emosi negatif. Yang ketiga, mengajari cara memahami orang lain dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik remaja. Dengan mempelajari berbagai karakteristik tersebut, remaja akan sangat membantu siswa yang masih dalam masa remaja untuk keberhasilan proses pengajaran. Karena setiap remaja berbeda, maka guru mau tidak mau harus bisa menjadi sosok teman dan juga orang tua bagi remaja itu. Jadi si anak yang mempunyai masalah, misalkan itu nanti remaja tersebut bisa berterus terang cerita, bisa curhat pada gurunya. Diperlukan sikap polos, objektif terhadap siswa, adil dan menunjukkan perhatian serta rasa simpatik dalam menghadapi remaja, sehingga dengan demikian remaja bisa mencurahkan apa yang dia alami secara terbuka kepada gurunya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya bisa memberikan lebih semangat kepada saya membuat video-video selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk ibu dosen yang sudah memberikan motivasi, sudah memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya semua dalam satu semester ini. Saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.